Saya Jadi Kennedy. Saya Kennedy Pramudia. Saya Nini Apriani. Saya Naila Saputra. Kami akan melakukan wawancara mengenai kelangkaan minyak yang ada di negara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini oleh stasiun Assalamualaikum Tante. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mendapat tugas wawancara seputar kelangkaan minyak. Jadi izin ya Tante. Pertanyaan pertama dari Jadi pertanyaan pertama kami itu apa sih Tante penyebab kelangkaan minyak ini menurut Tante? Paling menyimpan, sembunyikan untuk sementara waktu karena mau kampanye. Nah, yang pertanyaan kedua selanjutnya tuh, menurut Tante, apa dampak kelangkaan minyak ini bagi Tante? Gitu? Membunuh masyarakat secara perlahan. Terus pertanyaan selanjutnya tuh apa solusi kelangkaan minyak ini menurut Tante? Pemerintah harus langsung ke pasar-pasar memperhatikan apakah betul barang sudah ada. Jangan hanya teori di TV, prakteknya nol itu. Oh, jadi begitu. Mungkin cukup Itu. ini aja pertanyaan dari kami. Makasih ya Tante. Makasih banyak Tante waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Safrianto sebagai pegawai swasta. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut Bapak apa dampak dari kelangkaan minyak makan? Kelangkaan minyak makan ya untuk di rumah tangga kita harus susah untuk memasak. Nah, yang kedua yaitu menurut Bapak nih apa penyebab dari kelangkaan minyak? Saya rasa itu ada mafia di atasnya. Jadi belum kepentingan seseorang. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, apa nih solusi menurut Bapak untuk mengatasi kelangkaan minyak? Solusinya kita berharap kepada pihak-pihak terkait agar menangkap orang-orang yang bermain di mafia. Oke, terima kasih Bapak udah mau untuk sebagai saya wawancarai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancarai Ibu Mawani sebagai penjualan toko harian dan sebagai ibu rumah tangga. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu, apa penyebab kelangkaan minyak goreng menurut Ibu? Menurut Ibu, kelangkaannya harga minyak tuh naik, harga minyak goreng naik dan mengalami penurunan dalam memasarkan minyak. Nah, pertanyaan kedua, apa nih dampak kelangkaan minyak untuk kehidupan Ibu? Untuk kehidupan Ibu, ya dikurangilah masak goreng-gorengan dulu. Jadi kalau Ibu kurang masak goreng-goreng, biasa sering masak goreng-goreng cabai, kurangin jadi sering masak gulai. Itu aja kalau ibu hematkan lah, biasa sering goreng kerupuk.
ya liburlah dulu gitu aja kalau ibu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, apa solusi terhadap kelangkaan minyak? Solusinya yang kita hematkan lah minyak. Biasanya habis 3 hari dalam seliter kau dapat 5 hari minyaknya sedikit aja udah masak. Nah, sering banyak masak sop, masak gulai, pokoknya kita hemat lah. Yang biasa kita sering-sering bikin gorengan, bikin bakwan, nah kita kurangin dulu tuh kena kelangkaan minyak ini. Oke, sekian wawancara dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini bersama Bu Rizka ingin menanya sedikit mengenai kelangkaan minyak makan. Jadi Bu, ngomong-ngomong tentang minyak makan nih Bu, menurut Ibu apa sih Bu penyebab kelangkaan minyak makan itu menurut Ibu? Oke, jadi penyebab kelangkaan minyak yang ada di Indonesia terutama ya, itu kan terjadi beberapa bulan belakangan ini, apalagi pada awal-awal tahun yang seperti kita tahu tuh ada terjadi konflik kan antara Rusia, Amerika Serikat juga dan negara Irak, di mana Amerika Serikat itu sebagai tempat pemasok kita untuk mengirim minyak ke sana, karena pada dasarnya Indonesia itu cuma bisa menyediakan bahan baku. Dari kalau misalnya pengolahannya itu kan yang lebih modern itu di negara Amerika Serikat dan Rusia gitu. Nah, jadi penyebab kelangkaannya juga karena di Indonesia wilayah lahan itu tuh udah diubah penggunaan lahannya, jadi kayak udah dijadikan pemukiman, udah jarang juga adanya kelapa sawit gitu misalnya untuk minyak. Dan seperti kita tahu kan sebenarnya kelapa sawit ini bibitnya bukan dari Indonesia sebenarnya, karena itu dari Amerika Serikat yang pada saat penjajahan dahulu itu ditanam di Indonesia gitu. Dan kita tahu juga kan wilayah-wilayah yang punya kelapa sawit itu misalnya daerah Sumatera yang paling banyak kan. Jadi juga karena hal itu apalagi ditambah bahwa banyak pengganti selain minyak sawit, kan ada minyak-minyak baru kayak olive oil gitu kan, ada juga minyak dari ya banyak yang kayak gitu kan penggantinya. Jadi itu juga menyebabkan penggunaan minyak, apalagi minyak kelapa sawit itu menurun apalagi di Indonesia gitu, sehingga kan petani sawit pun jadinya terkena dampaknya kan. Jadi mereka juga mengurangi hal itu karena nilainya tuh tidak sebesar yang sebelumnya gitu. Jadi yang empat ya Bu. Iya. Itu karena konflik antara Amerika, Irak dan juga Iya. Karena kan kalau misalnya seperti bilang tadi Rusia bahan bakunya dari kita. Iya. Terus nanti akan diolah di Amerika. Iya. Karena ada konflik Iya. Amerika jadi terhalang. Iya. Yang kedua yaitu karena ada penggantian bahan baku. Iya. Dimana ada pertama menggunakan minyak terus buat digunakan dengan bahan dasar kelapa sawit, tapi berubah sekarang ada yang lebih lagi seperti Iya, olive iya olive oil dan lain. Jadi mereka mengurangi pemasukan dari kita gitu minyaknya. Terus juga ada juga faktor geografisnya. Iya. Karena lahannya tuh udah dialih gunakan, nggak sebagai lahan lagi tapi kayak pemukiman gitu. Dan terakhir itu bibitnya itu yang berasal Iya. dari Amerika. Iya. Jadi soal nomor 2 Bu, apa dampak kelangkaan? Dari minyak. Jadi kelangkaan pertama dari minyak itu pertama masyarakat yang di Indonesia terutama itu kan sulit untuk mendapatkan minyak lagi, karena apalagi yang kayak berita-berita beberapa bulan kemarin sampai ada yang panik buying, jadinya membeli minyak karena terjadi kelangkaan. Terus dampaknya juga ya kayak sektor pertanian kelapa sawit itu menurun karena pendapatannya nggak sebesar sebelumnya, karena kan harga jualnya juga berkurang kan gitu. Terus selain itu Indonesia pun sebagai misalnya negara yang memproduksi bahan baku kelapa sawit pun juga menurun kan, jadinya pendapatan devisa negaranya karena nggak dikirim lagi ke negara lain gitu. Menurut Ibu, apa solusi dari kelangkaan minyak sawit? Oke, jadi kalau pertama yang kita harapkan tentunya bantuan dari pemerintah kan. Jadi sebenarnya karena negara menganggap kita bahan bakunya minyak sawit bakal terus berjalan, itu sebenarnya salah. Harusnya kalau misalnya kelapa sawit itu nggak selamanya bakal digunakan. Jadi setidaknya pemerintah tuh punya cadangan. Misalnya kayak ada hal lain yang kita angkat untuk memasukkan negara misalnya gitu. Iya, plan B-nya. Terus selain itu kita pun sebagai masyarakat tahu gimana caranya
sesuai kebutuhan aja dalam pembelian gitu, nggak panik gitu membeli barang-barang yang nggak sesuai kebutuhan kita, sampai padahal akhirnya itu cuman tersimpan di gudang terus nggak terpakai gitu kan, dan seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami dalam wawancara kami kali ini Bu.